Saya Vidya Famidasari Alia dengan NIM 2200018266. Saya dari slot Senin 1645 PBA Lepasdat. Jadi di sini saya membuat aplikasi penerjemah dua angka bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang mana berbasis model transformer. Proyek ini menggunakan model pre-train Marine MT dari Hugging Face dan dapat berjalan secara offline. Setelah model berhasil diunduh satu kali, aplikasi ini dilengkapi antarmuka web responsif menggunakan Flash. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan mengenai struktur project. Jadi pada proyek ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada app.py, lalu ada translator.py dan juga index.html. Yang mana app.py ini digunakan untuk menjalankan webnya, sedangkan translator.py ini untuk menangani pemuatan dan eksekusi model terjemah. Lalu untuk index.html ini merupakan untuk antarmuka pengguna untuk input ataupun output dan juga riwayat. Di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai app.py ini. Jadi untuk penjelasan app.py, file ini merupakan pusat dari aplikasi yang mana di dalamnya saya mendefinisikan endpoint untuk menangani input, yang mana ketika user memasukkan input dan juga lalu akan diarahkan kepada fungsi translate. Jadi dimana ketika user mengisikan input arah dan juga input kalimat yang ingin ditranslate tersebut, maka endpoint akan menanganinya dengan melakukan translate. Jadi ketika user ini menekan tombol terjemahkan atau translate di halaman web nanti, maka metode post ini akan berjalan. Selanjutnya untuk penjelasan mengenai riwayat terjemah, yang mana di sini digunakan untuk menyimpan riwayat inputan dari user dan mengembalikannya lagi kepada halaman website. Ini juga terdiri dari arah translate Indonesia ke Inggris maupun Inggris ke Indonesia. Lalu ada juga input kalimat yang ingin ditranslate dan juga output dari hasil translate model. Baik, kita akan lanjut kepada translate.py. Jadi di sini saya menggunakan dua model pada translator.py untuk diantaranya itu ada model Marine MT dari Hugging Face, yaitu ID to N untuk Indonesia ke Inggris, dan juga ada N to ID to I untuk sebaliknya. Jadi saya juga menerapkan lazy loading dan penyimpanan model secara lokal ke folder model agar tidak perlu mengunduh ulang saat offline. Sehingga setiap koneksi internet hilang, maka proses translate akan menggunakan model yang sudah di-download di folder models. Lalu masuk kepada bagian jadi disinilah fungsi translate itu terjadi. Setelah model dimuat, teks akan ditekanisasi, lalu juga diterjemahkan dan dikode kembali ke format string untuk ditampilkan. Secara default arah translate diset dari Indonesia ke Inggris. Kita masuk pada penjelasan
index.html. Jadi pada bagian ini file index.html ini digunakan untuk user agar bisa memilih arah terjemahan, mengetikkan kalimat, terus tombol terjemahkan. Ketika user itu menekan tombol terjemahkan, maka fungsi post akan mengirim kepada app.py, lalu akan diproses kepada fungsi translate. Selanjutnya pada bagian ini, jadi ini digunakan untuk menampilkan hasil translate pada jika if hasil lalu diakhiri juga dengan if. Lalu untuk bagian riwayat translate juga disimpan dalam bentuk tabel, maka bagian bawah halaman dengan variabel yang dimulai dari if riwayat dan juga diakhiri dengan if. Di antaranya terdiri dari arah, input dan juga output. Jadi untuk penjelasan library yang digunakan di sini hanya menggunakan Flash, lalu ada transformers, terus ada sentence piece, loop torch, dan yang terakhir adalah Moses. Jadi di sini kita akan lanjut kepada fitur yang sudah dibuat, yaitu web aplikasi translate, app translate 2 arah. Jadi kita di sini akan mencoba memasukkan kalimat Indonesia ke Inggris. Sebagai contoh, saya makan nasi. I'm eating rice. Saya sedang melakukan I'm doing a video shoot. Kalau jika Inggris ke Indonesia, hello everyone, halo semuanya. Begitu. Ini adalah hasil terjemahnya. Ketika sudah diterjemahkan, lalu terdapat riwayat terjemahan yang sudah saya coba. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.